Kapolda Papua fokus tingkatkan kemampuan penanganan tipikor bagi penyidik Polda Papua profesional. Diduga mencuri sepeda motor seorang pengamen Grobogan ditangkap polisi. Bribka Normawarni Ura, Babin Kamtipmas Negeri Rutah, menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat UMKM. Selamat pagi pemirsa, Halo Presisi kembali hadir edisi Kamis 9 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Halo Presisi selengkapnya. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri membuka kegiatan sharing session penanganan tindak pidana korupsi. Penyidik Polda Papua fokus meningkatkan kemampuan dalam penanganan tindak pidana korupsi di tanah Papua. Sharing session penanganan tindak pidana korupsi dibuka langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devakiri, bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua Lama. Kegiatan juga dihadiri para pejabat utama Polda Papua, serta 7 orang tim Satgasus Pencegahan Korupsi Presisi Mabes Polri yang dipimpin Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan. Kapolda Papua menekankan peran penting kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Presisi Mabes Polri yang memiliki personel dengan keahlian dalam penyidikan korupsi ingin memberikan ilmu yang sama kepada para penyidik Polda Papua. Tentunya kesempatan ini karena kami punya beberapa rekan yang bidang keahlian. Kami juga ingin bisa menularkan kepada rekan-rekan di sini, terutama yang bertugas sebagai penyidik. Irjen Pol Matius Devakiri menyoroti permasalahan korupsi yang telah memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat yang membawa dampak negatif terhadap ekonomi nasional. Melalui sharing session, diharapkan upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diterapkan di wilayah Papua. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri melaksanakan fokus group discussion di Polres Semarang, Polda Jawa Tengah dalam rangka kegiatan kontra radikal untuk mencegah paham radikalisme dan berkembangnya terorisme di Indonesia. Forum Group Discussion FGD dalam rangka kontra radikal berlangsung di Aula Polres Semarang, Polda Jawa Tengah pada Rabu 8 November 2023. Kegiatan diikuti Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Nurul Aziza, selaku Ketua Tim Divisi Humas Polri, didampingi Kapolres Semarang, AKBP Ahmad Oka Mahendra, serta dihadiri tokoh agama, tokoh adat, santri di wilayah Semarang, dan menghadirkan narasumber Nasir Abbas, mantan Napiter. Mengusung tema teroris adalah musuh bersama, dalam sambutannya Kombes Polisi Nurul Azizah menyampaikan sosialisasi pencegahan terkait peran Polri dalam penanganan dan pencegahan paham radikalisme dan terorisme. Kemudian kami ingin berbagi ilmu, saya bawa narasumber supaya terkait dengan kontra radikal bisa tersosialisasi bahwa kami Polri memiliki program kontra radikalisme yang mana program ini kita tidak bisa laksanakan sendiri, namun kita harus laksanakan bersama-sama dengan unsur-unsur terkait yang ada di dalam masyarakat, baik itu masyarakat sendiri, kemudian para ustadz, kemudian para pemuda, para santri, para pelajar, kemudian dan TNI. Kenapa Polri ini penting? Kenapa kami penting mengikuti berpartisipasi di dalam kegiatan kontra radikal? Karena
Polri memiliki fungsi pencegahan dan deteksi dini, yang mana Polri merupakan anggota masyarakat sehingga basis daripada kegiatan-kegiatan itu ada di masyarakat, sehingga ketika ada Polri di situ bisa melakukan deteksi dini dan segera bisa diketahui. Pada kesempatan yang sama, Wakapolres Semarang Kompol Fandi Setiawan mengungkapkan FGD kontraradikal merupakan salah satu upaya untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme. Senada dengan Wakapolres Semarang, Ahmad Toha dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Semarang menyampaikan kegiatan yang diselenggarakan Divisi Humas Polri tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Dan alhamdulillah hari ini kegiatan dilaksanakan dengan sangat baik dan lancar. Begitu banyak masukan, saran dari para tokoh agama dan FKUB di Kabupaten Semarang yang mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, tema dari kegiatan ini adalah terorisme untuk musuh kita bersama ini dapat kita bangun sehingga Kabupaten Semarang ini bebas dari paham-paham radikalisme yang menuju ke arah terorisme. Selamat untuk Divhumas Polri yang telah mengadakan silaturahmi ini. Mungkin di Polres lain saya kira perlu juga mendatangkan unsur-unsur tokoh agama, santri-santri, pelajar-pelajar supaya mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mengertilah dari akar-akar radikalisme atau unsur-unsur yang membawa manusia intoleran atau warga kita supaya ke depan dari generasi muda itu tidak terpapar itu, maka ini adalah satu cara yang sangat bagus. Diharapkan dengan dilaksanakannya FGD tersebut, toleransi dan menjauhkan radikalisme dapat terjaga. Menciptakan Kamtibmas, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, juga dapat dilakukan bersama-sama. Dari Semarang, Jawa Tengah, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Polda Kalimantan Selatan menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka Sambang Nusa Presisi. Acara ini dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Kota Baru yang terpusat di Masjid Nurul Ulum Pulau Alalak. Bakti sosial dan bakti kesehatan ini difasilitasi Direktorat Polairut Polda Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat, serta memberikan bantuan kepada warga masyarakat Desa Pulau Alalak, Pulau Sewangi, dan Pulau Sugara Batola, serta Pulau Kerajaan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Jajadi menyerahkan bantuan sosial berupa 300 paket sembako, 15 unit kursi roda, 10 tongkat alat bantu jalan untuk warga yang sakit, dan 50 paket bingkisan untuk anak-anak yang mengikuti hitanan massal Polda Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaan bakti kesehatan hitanan massal, Direktorat Polda Kalimantan Selatan bekerja sama dengan tim medis dari Bidokes Polda Kalimantan Selatan dan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap warga kurang mampu dan juga merupakan lanjutan dari kegiatan-kegiatan lainnya yang digelar oleh Polda Kalimantan Selatan sebagai bentuk cooling system atau sistem pendinginan untuk mewujudkan pemilu damai tahun 2024 mendatang. Bakti sosial dan bakti kesehatan di Pulau Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Bandung. Kawasan ini memang kawasan desa binaan yang dikelola oleh Direktorat Pol Air Polda Kalsel. Alhamdulillah tadi saya dapat informasi bahwa di sini ada kurang lebih 1.800 kepala keluarga dengan 3.000 jumlah jiwa. Tentu ini satu kesempatan yang sangat bermanfaat di mana Polda Kalsel bisa melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan. Warga pun menyambut baik kegiatan ini dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalimantan Selatan dan jajaran atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Acara ini diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Tim Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.